Anda mengatakan orang-orang Yahudi tidak percaya, tidak menuhankan Yesus itu Tuhan. Saya jawab, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus gila. Saya jawab, yang mengatakan Yesus gila bukan orang-orang Yahudi, tapi keluarganya. Kalau Anda mengatakan orang-orang itu luas, berarti bukan keluarganya. Paham ya Bang ya? Coba buka Paham ya? dalam Yohanes. Coba buka dia dalam Yohanes 8 ayat 31. Pada saat Anda yang bawa data, Anda yang buka, saya dengarkan. pada saat bukan saya mau membawa mengajak Anda berarti gini ngomongnya Bang. Anda nyuruh saya, Anda ngomongnya gini. Mbak, tolong bukakan gitu. Ngomong. Matius 8:31 gitu dong ngomongnya. Nah, di situ kan tentang orang-orang Yahudi. Jadi ketika itu Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya dia dan juga yang percaya kepada dia. Jadi di ruang lingkup orang Yesus pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, Anda tadi kan berkata, yang mengatakan Yesus gila bukan orang-orang Yahudi tapi keluarganya. Kalau tadi Anda udah ulangin tuh, orang-orang Yahudi itu orang lain. Nah, tapi yang mengatakan Yesus gila keluarganya sendiri. Memang waktu Musa dia belum mengenal Yesus Kristus, karena kan Yesus Kristus waktu zaman Musa belum ada. Nah gini, di dalam Ulangan 18 ayat 18 kan di situ dikatakan kan ayat itu turun karena ada yang telepon. Ayat itu turun. Kenapa Tuhan mengatakan bahwasanya aku akan membangkitkan seorang nabi? Karena pada saat itu bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang keras kepala, yang modelnya dia tidak percaya kepada apa yang Bang, kita nggak bahas itu Bang. Kita nggak bahas. Saya membahas legitimasi. Apa legitimasi perjanjian lama buat orang Kristen? Itu loh perbahasannya, ya. Enggak, saya akan mengambil jauh ke belakang dulu supaya ketemu gitu. Kan Ibu tadi kan bilang bahwa Musa tidak mengenal Yesus, kan gitu, betul nggak? Ya, tidak menuhankan Yesus ya. Memang pada saat Musa ada, Yesus belum ada. Yang ada cuma janji Tuhan bahwa dia akan membangkitkan seorang nabi. Siapa itu? Nabi Yesus yang diutus ke dalam dunia sebagai firman yang hidup. Makanya yaitu kami berpatokan kepada Yesus. Legalitas. Gitu kan di dalam Matius 26 misalnya, kan di sana kan dikatakan sebagai perjanjian baru, inilah darahku katanya kan. Ketika dia mau dibunuh, ditangkap lalu disalibkan, di situ kan pada malam itu kan dia melakukan perjamuan kudus bersama dengan ke-12 murid-muridnya kan gitu. Nah di situ dia berkata, inilah darahku, ada darah perjanjian. Nah itu yang dikorbankan gitu kan itulah yang disebut dengan perjanjian baru, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Nah, lalu ya cuman itu yang bisa saya sampaikan. Lalu kemudian tadi saya dengar itu kenapa katanya kitab Musa dipegang sama orang Kristen kan. Saya dengar sepintas gitu waktu Bang Faruk tadi ngomong. Ya kalau kami ya memang itu ya kitab kami, mulai dari perjanjian lama, Kejadian sampai dengan Maleaki, Matius sampai dengan Wahyu, ya itu kitab kami, kita orang Kristen. Karena di perjanjian baru itu kan itu udah dibuatkan di para nabi, bahkan Yesaya, Musa itu kan udah dibuatkan di sana buat Yesus Kristus. Jadi nggak salah kalau kami memegang kitab itu. Kitab Yahudi, kalau dibilang kitab Yahudi, ya Yesus kan orang Yahudi. Nah pertanyaan saya, kalau misalkan kitab Yahudi, sejarah-sejarah bangsa Israel ada di dalam Al-Quran, nah saya tanya, siapa yang ambil? Kristen atau Muslim sendiri yang mengambil kitab itu? Nah, silakan dijawab, itu aja sih. Oke, tadi berarti Anda sudah mengakui bahwa kalian mengikuti perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Itu pernyataan Anda. Nah yang terakhir,
Nah, kalian ini mengikuti Matius, Markus, Lukas. Nah, pertanyaannya itu legalitas daripada perjanjian lama itu untuk orang Kristen apa? Sementara kalian tidak mengikuti ajaran daripada perjanjian lama. Dan Anda juga sudah mengakui bahwa Yesus orang Yahudi. Nah ini, Yesus itu orang Yahudi. Sesama Yahudi tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan orang Yahudi. Nah, kok bisa-bisanya Kristen menuhankan orang Yahudi? Seharusnya Kristen menuhankan sesama Kristen, bukan menuhankan di luar dari Kristen. Sama seperti kami orang Islam ini. Kami mengimani Nabi kami orang Islam. Nabi Muhammad Islam, beliau Islam. Nah, sementara Yesus Yahudi. Kalian Kristen, kalian tuhankan dia. Kan gak nyambung, Bang. Gak nyambung. Sementara sesama Yahudi aja tidak menuhankan orang Yahudi. Ini kok bisanya? Seharusnya kalian tuhankan bapak-bapak gereja. Kalian tuhankan itu nenek moyang kalian yang Kristen, bukan orang Yahudi. Itu udah di luar jalur, Bang. Udah di luar jalur. Tapi kalau kalian katakan dia nabi, tadi Anda juga mengatakan bahwa Yesus adalah nabi. Nah, boleh. Boleh, orang Yahudi, nabi kalian boleh. Tapi ini Tuhan loh, Tuhan. Nah itu. Nah, silakan. Baik. Kenapa kami mempertuhankan Yesus sementara orang-orang Yahudi aja tidak mempercayai itu? Ya memang pada saat Yesus datang ke dalam dunia, tidak semua orang Yahudi yang mempercaya dia sebagai Mesias, sebagai Nabi, sebagai Tuhan. Apa arti Mesias ini, Bang? Mesias ini artinya bukan Tuhan. Apa arti Mesias? Bentar saya ngomong dulu, boleh ya? Ya, Anda tadi udah saya kasih ngomong panjang loh, sambil saya buku aja. Tapi Anda tidak menjawab legalitas perjanjian lama untuk orang Kristen. Anda gak menjawab. Saya kasih Anda ngomong tapi berasumsi liar. Nah itu, sekarang apa arti urapi itu? Apa arti yang urap-urap? Mesias itu artinya apa? Mesias artinya apa? Mesias artinya yang diurapi. Bukan Mesias artinya Tuhan. Urap itu apa urap? Diurapin apa? Dikasih minyak pada zaman itu, dikasih minyak. Jadi Yesus diminyakin gitu. Enggak soal itu Anda loh yang membawa Mesias. Anda yang membawa tadi Yesus Mesias. Mesias itu artinya diurapi. Bukan arti Mesias artinya Tuhan, bukan. Mesias artinya yang diurapi. Oke, lanjut, Bang. Lanjut ya. Oke, boleh aku lanjutin ya. Baik. Anda tadi bilang kenapa mempertuhankan Yesus sementara dia orang Yahudi. Yahudi saja tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Nabi. Betul ya? Nah, pada saat Yesus datang ke dalam dunia, ya, itu memang tidak semua orang-orang Yahudi yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, bahkan sebagai Nabi. Bahkan orang-orang Yahudi aja mengatakan bahwa dia ini adalah orang gila. Kan gitu, betul ya? Bahkan orang-orang Yahudi sendiri yang mengatakan Yesus gila saudaranya, bukan orang Yahudi, saudaranya. Markus 3:21. Jangan Anda ini Bible-nya jangan diubah-ubah ya, Bang ya. Kalau Anda mau isi Bible, mau ubah isi Bible, pergi ke LAI dulu. Ya, suruh diituin, dirubah ya. Jangan dibawa-bawa. Oh, yang mengatakan Yesus gila bukan orang Yahudi tapi saudaranya. Markus 3:21. Lanjut. Baik, ya jawab. Saudara Yesus yang dimaksud itu orang mana? Keluarganya, Bang. Enggak, keluarganya itu orang mana? Nggak dijelaskan tuh bapaknya, mamanya, adiknya, anaknya, nggak dijelaskan di situ, Bang, dalam Bible. Kalau nggak dijelaskan, kenapa Anda bernarasi bahwa dia bukan orang Yahudi? Tidak ada di situ dikatakan. Yang mengatakan Yesus gila orang Yahudi. Sekarang Yesus orang Yahudi apa orang mana? Yesus orang Yahudi. Nah, saudaranya orang mana? Tidak ada dijelaskan di situ, Bang. Anda kan tadi mengatakan orangnya kan? Anda tadi mengatakan, Bang. Ada tadi mengatakan orang Yahudi, mengatakan orang Yahudi kan Anda mengatakan. Saya jawab bukan orang Yahudi tapi keluarganya sendiri, Bang. Keluarganya sendiri. Kalau Anda ini kata orang itu luas, Bang. Kalau orang berarti di luar dari keluarganya. Nih ya bahasa Anda. Saya bahasa Indonesia itu jangan dibodoh-bodohi, Bang. Saya kalau bahasa Indonesia teliti. Anda mengatakan orang. Kalau orang itu luas. Berarti di luar dari keluarganya. Saya jawab bukan orang tapi keluarganya, bukan orang-orang Yahudi yang mengatakan Yesus gila, tapi keluarganya sendiri. Saya bilang, Anda kan mengatakan orang-orang Yahudi, berarti di luar dari keluarganya. Ya, Anda bahasa Indonesia berapa, Bang? Hah? Bahasa Indonesia. Anda mengatakan orang-orang Yahudi tidak percaya, tidak menuhankan Yesus itu Tuhan. Saya jawab, mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus gila. Saya jawab, yang mengatakan Yesus gila bukan orang-orang Yahudi, tapi keluarganya. Kalau Anda mengatakan orang-orang itu luas,
berarti bukan keluarganya. Paham ya Bang ya? Coba buka Paham ya? dalam Yohanes. Coba buka dia dalam Yohanes 8 ayat 31. Pada saat Anda yang Yesus, bawa data, Anda yang buka, saya dengarkan. pada saat bukan saya mau membawa mengajak. Anda berarti gini ngomongnya Bang. Kalau Anda nyuruh saya, Anda ngomongnya gini, Mbak tolong bukakan gitu ngomong. Matius Dalam 8:31 gitu dong ngomongnya. Nah, di situ kan tentang orang-orang Yahudi. Jadi ketika itu Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya dia dan juga yang percaya kepada dia. Jadi di lingkupin, dapat dilingkup di ruang lingkup orang Yesus pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, Anda tadi kan berkata, yang mengatakan Yesus gila bukan orang-orang Yahudi tapi keluarganya. Kalau tadi Anda ada ulangin tuh, orang-orang Yahudi itu orang lain. Nah, tapi yang mengatakan Yesus gila keluarganya sendiri.